Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Iya. Oke, jadi untuk di video kali ini maaf aku pakai headset karena ini adalah satu-satunya cara supaya tetap bisa nge-record. Karena di sini suaranya bisik banget. Di sini aku tinggal di padat penduduk. Di video kali ini aku akan memakai sistemnya, yaitu aku membaca PowerPoint dan aku akan membahas pakai bahasa aku sendiri. Jadi penelitian yang aku pakai di sini adalah menggunakan metode kualitatif atau wawancara langsung kepada sumber atau subjek yang melakukan permainan backlash tersebut. Dari hasil wawancaranya itu aku hanya memperbaiki beberapa kosakatanya aja gitu supaya lebih enak dibaca aja. Tapi makna dari pernyataan itu tidak aku ubah sama sekali. Permainan tradisional rakyat, permainan bekel. Bekel atau gateng atau backlash, permainan rakyat tradisional yang berasal dari pengaruh budaya Belanda. Istilah bekel sendiri asalnya dari bahasa Belanda, yaitu bikel, yang artinya nikel. Bekel adalah salah satu jenis permainan tradisional rakyat Indonesia, kalau di Yogyakarta dikenal sebagai gateng. Permainan bekel dimainkan dengan melemparkan sebuah bola ke atas dan menangkapnya kembali. Namun di saat bersamaan harus mengambil atau mengubah posisi biji-biji yang ada sesuai peraturan permainan. Bola yang digunakan biasanya yang terbuat dari karet dan biji bekel yang berjumlah 6-10 buah. Meskipun permainan bekel ini sederhana, namun dapat melatih untuk berpikir strategi, ketangkasan, kejelian, dan kejujuran. Jika dilihat dari kaca sejarah bahwa Indonesia itu dijajah oleh Belanda lebih dari 300 tahun. Dan kita tidak bisa memungkiri akan banyak sekali pengaruh dari budaya Belanda yang masuk ke beberapa aspek di Indonesia gitu ya. Salah satunya permainan backlash ini asal dari bahasa Belanda. Di Belanda itu disebutnya itu bikel, yang artinya nikel. Nah, nikel itu tuh kayak sejenis logam gitu loh. Di saat aku sempat lihat juga gitu nyari di YouTube, ternyata ada permainan itu aku lihat kalau misalkan si bikel itu cara memainkannya itu adalah tidak memakai bola, tetapi si nikelnya itu kayak dilempar, terus harus diambil ke sini, langsung diambil dan ditangkap dan diadopsi lah si bikel ini tuh menjadi bekel. Cuma bedanya yaitu di Indonesia ya kita memakai bola. Ke PowerPoint selanjutnya. Apa saja sih yang digunakan? Yang pertama itu adalah bola karet. Dan yang kedua itu adalah biji bekel. Nah, bedanya anak Belanda itu kan bikel itu dari nikel, sementara kita itu bekel itu biasanya dari kerang laut gitu. Di daerah aku itu manggilnya itu adalah dengan sebutan kuwuk tuh. Jadi kuwuknya itu bermacam-macam sih, ada yang warna putih, ada yang juga hitam gitu. Pelaksanaan penelitian pada hari Rabu 7 April 2021 pukul 15 sampai 15 menit waktu Indonesia Barat, bertempat di Jalan Pulau Kalimantan, Cikalapa, Subang. Jadi aku melakukan wawancara gak lama banget karena takut ngeganggu mereka main juga. Aku juga nyari moodnya mereka ketika mau diajak foto dan diajak ngobrol gitu. Jadi paling 15 menit gitu aku melakukan wawancara gitu. Emang gak lama tapi aku cukup ngambil maknanya aja dari pernyataan mereka gitu. Pelaksanaan penelitian pada hari Rabu 7 April 2021 pukul 15 sampai 15 menit waktu Indonesia Barat, bertempat di Jalan Pulau Kalimantan, Cikalapa, Subang. Hasil penelitian, responden yang pertama bernama Winda, usia 11 tahun, jenis kelamin perempuan, status pelajar SD. Menurut responden yang pertama, dia bilang bahwa aku punya backlash udah lama, tapi sekarang jarang main. Soalnya lebih suka main permainan yang lain. Main bekel kalau lagi pengen aja. Pas main backlash kan ada levelannya. Itu kita belajar ngitung juga. Aku nggak lancar banget main backlash. Soalnya permainan backlash lumayan susah. Susahnya main backlash di saat harus ambil kuwuknya banyak. Sementara bola harus diambil juga, jangan sampai jatuh. Tapi seru aja. Biasanya kalau lagi bosan di rumah suka ambil backlash punya aku. Terus aku ke rumah teman ngajak main backlash gitu. Nah, dari responden yang pertama ini aku menyimpulkan bahwa dia tahu bahwa backlash itu tuh bermanfaat gitu. Bermanfaatnya itu adalah dengan cara hitung-hitungan gitu. Karena kan di backlash itu tuh ada level 1 sampai level 6. Responden yang pertama paham bahwa di situ kita belajar menghitung.
Dia juga bilang bahwa dia main backless enggak sering gitu. Paling sesekali aja main backlessnya kalau misalkan lagi pengen gitu. Frekuensi main backlessnya itu enggak sampai setiap hari, itu pun jarang banget. Kayak gitu sih. Responden yang kedua itu bernama Nadifa, usia 11 tahun, jenis kelamin perempuan, statusnya pelajar SD. Responden yang kedua berkata bahwa aku nggak punya backless di rumah, soalnya aku nggak terlalu suka main backless. Aku main backless kalau diajak teman aja, itu pun kalau aku lagi bosen main permainan yang lain. Permainan backless kayak belajar menghitung, sama harus cepat nangkap bolanya. Aku nggak lancar main backless, permainan backless itu susah, tapi seru pas lagi main bareng temennya aja sambil ketawa-ketawa. Nah, responden yang kedua itu emang nggak terlalu suka. Dia juga nggak punya backless di rumahnya. Dia juga senang aja gitu main backless gitu, ngumpul sama teman-temannya, ketawa-ketawa. Dia juga tahu bahwa sebenarnya permainan backless itu tuh poinnya adalah belajar menghitung. Kayak responden yang satu dan yang kedua, di situ kita tuh bakalan nyimpulin bahwa sebenarnya bola backless ini tuh masih ada eksistensinya gitu di zaman sekarang ini, meskipun gak sesering itu. Karena kan waktu aku kecil tuh aku sering main banget backless gitu, hampir tiap hari gitu kan di rumah kalau lagi bete gitu. Tapi kan sekarang beda gitu, sekarang udah ada gadget. Dan aku juga ini, dua responden ini tuh adalah umurnya sama mereka, dan mereka tuh yang masih main permainan rakyat gitu. Karena di daerah aku ini yang umurnya lebih dari 12 tahun tuh udah pakai gadget. Paling permainan rakyat yang sering ada itu layangan, dan sekarang itu lagi gak musim. Untuk backless ini tuh anak-anak ini tuh masih main, tapi gak sering banget gitu. Dan di saat aku tanya juga mereka lebih senang mainnya itu main Barbie, entah main masak-masakan dan segala macam gitu. Untuk eksistensinya kita bisa lihat sendiri bahwa backless itu masih ada, tetapi frekuensinya enggak sebanyak dulu banget gitu, karena kan emang tergeser zamannya, sekarang udah zaman gadget dan canggih segala. Terus juga mereka sendiri dari respondennya itu tahu bahwa backless ini tuh bagus manfaatnya gitu, maksudnya untuk belajar menghitung juga gitu sih. Oke, PowerPoint selanjutnya ini adalah manfaat permainan bola bekel. Melatih gerak motorik serta keterampilan anak dalam mengatur ritme antara waktu pemantulan bola dan mengambil atau membetulkan biji bekel. Koordinasi antara indera penglihatan dengan kecepatan tangan, serta kemampuannya untuk fokus dan berkonsentrasi. Aku pikir kan anak-anak sekarang tuh udah gak main backless lagi gitu. Aku bilang kalau si permainan rakyat ini tuh punah, enggak sama sekali. Dan menurut aku setelah aku melihat berbagai manfaat gitu dari si permainan backless ini tuh kan baik banget untuk anak. Jadi sangat disayangkan sekali sih kalau misalkan anak-anak zaman sekarang lebih memilih gadgetnya gitu dibanding backless, at least, atau misalkan permainan yang lain deh gitu. Permainan gak bisa menahan gitu era digital zaman sekarang gitu. Emang sudah harus zamannya mungkin bergeser ke arah yang lebih teknologi yang lebih canggih. Iya, aku senang bahwa permainan bekel ini belum hilang, masih sering dimainkan gitu walaupun frekuensinya nggak banyak. Mungkin menurut aku pembahasannya sekian aja dari aku gitu. Banyak banget ilmu baru setelah aku melakukan penelitian ini, terkhusus untuk permainan backless yang waktu aku kecil tuh aku seneng banget mainin ini. Aku baru tahu sejarahnya, aku baru tahu gitu manfaatnya juga gitu. Dan sekian aja pembahasan kali ini, dan mohon dimaklumi agak noise atau misalkan kurang fokusnya aku. Semoga pembahasannya bisa bermanfaat untuk kalian semua yang mendengarkan, terkhusus aku. Dan terima kasih, sampai jumpa ke video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.